Halo Pak Hansin. Halo, Fendi. Ya, teman-teman kita juga sedang menunggu teman-teman yang lain ya untuk join. Sedikit yang join. Halo Ibu Tio. Ya. Halo Pak Chandra. Halo, halo. Halo. Oke. Semangat ya Pak Chandra ya. Oke teman-teman, karena masih sedikit, biasa kita selalu ada sedikit pengumuman, cuman nanti pengumuman akan diberikan di akhir sesi saja. Oke, kita hari ini akan membahas seputar meraih kursi di meja prestasi. Jadi judul Monday Inspiration kita hari ini adalah raih kursi di meja prestasi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan narasumber kita, ada Pak Hansin. Ya, Pak Hansin sudah ready untuk memaparkan? Ya Pak Fendi. Ya, Pak Hansin segar sekali ya. Oke, Pak Hansin. Ya. Apa alasan Pak Hansin memberikan materi raih kursi di meja prestasi? Apakah seperti kita meraih kursi di DPR? Silakan Pak Hansin. Ya, makasih banyak Fendi. Selamat sore teman-teman. Selamat bergabung di acara Monday Inspiration hari ini ya. Kita hari ini bahas yang ringan-ringan aja sebenarnya ya. Meraih kursi di meja prestasi seperti yang disampaikan Pak Fendi tadi itu, ya karena sebuah kata sales, penjualan, marketing, itu tidak akan lepas dari namanya pencapaian. Nah, pencapaian itulah yang didedikasikan menjadi sebuah prestasi. Gitu ya, Friendly ya? Ya. Jadi kita ambil topik hari ini, ya mudah-mudahan bisa mereminder kita semua kalau di saat-saat seperti ini, baik senang ataupun susah, langkah-langkah yang nanti kita bahas di depan itu semoga bisa bermanfaat bagi nanti yang mendengarkan secara langsung ataupun nanti dari YouTube. Gitu, Freddy ya? Betul, Pak Hansin. Karena kita tahu ya, hari Senin kan biasa jadwal orang padat ya. Mungkin ya agak sibuk ya, jadi tidak bisa terlalu banyak yang join. Nanti akan direkam ya teman-teman, jadi bisa ditonton di YouTube. M3 Creative Concept. Oke, Pak Hansin mungkin sudah bisa menjabarkan lebih lanjut ya. Ada mau share screen? Share screen ya. Iya, Fendi ada buat. Kalau Anda ada buat, silakan Fendi. Ya. Satu-satu aja Fendi ya. Oke, Pak Hansin. Oke, sebentar ya Pak Hansin. Ya, saya sapa di sini teman-teman yang lain ya. Tidak. Mau sapa saya ya Pak Hansin? Iya, saya lagi cari Pak. Nanti tolong ditendang ya Pak ya. Iya, saya ini lagi di kantor sambil nunggu ada mau ketemu orang sih. Semoga semoga kalau ini sesinya saya bisa ikutin sampai selesai, saya akan tendang. Siap. Oke, teman-teman sudah ada di depan kita semua. Ini adalah sebuah slide yang dibuat oleh Pak Hansin. Nah, raih kursi di meja prestasi. Kita mulai Pak Hansin? Siap Pak Fendi. Oke. Yang pertama ini ada branding ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Hansin? Ya, teman-teman.
Di zaman sekarang yang serba sosial media ya, mungkin kata branding ini sepertinya sudah menjadi sebuah hal yang tidak asing bagi kita semuanya. Nah, kalau hari ini kita membahas profesi seorang tukang bakso, apa yang mau di-brand oleh bakso tersebut? Misalnya bakso granat bakso atau granat. ada yang lain, Friendly. Bakso gepeng mungkin ya. Bakso gepeng atau bakso beranak kan gitu ya. Bakso saya beranak. Pernah baca. Ya, saya pernah baca itu bakso beranak. Nah, orang kalau terpikir air minum apa yang terkilas di Friendly? Aqua. Aqua. Kalau namanya mie instan? Indomie. Padahal banyak ya, selain Indomie banyak. Ya. Iya. Ya, ada Super Mie, ada Lemonilo. banyak macam ya. Ya. Jadi kalau posisi kita hari ini sebagai seorang bisnismen di asuransi, secara otomatis kita mau tak mau harus menciptakan brand. Mengapa orang harus terpikir kita di saat ada teman mereka, ada family mereka, ada yang mereka bahas tentang asuransi. Oh, teringatnya itu Friendly bagus. Oh, itu kalau kamu mau bahas, kamu boleh cari Friendly. Nah, mungkin sampai di sana sebuah brand. Jadi, tapi yang hari ini saya masukkan itu adalah brand kita bahwasanya seperti saya tadi baru buat di Insta saya ya, di Insta Story. Program kerjasama yang saya kerjakan itu adalah melindungi, melestarikan, dan menciptakan aset dari generasi ke generasi. Mungkin itu brand yang ingin saya perkenalkan. Bahwasanya ini loh kerjaan saya gitu. Ini yang saya kerjakan. Tapi programnya ya melalui program dengan asuransi ya. Nah, jadi kita ingin dikenal dengan sebuah tugas bahwasanya yang kita kerjakan itu sebenarnya apa? Bukan melulu membahas tentang rumah sakit, sakit kritis dan segala macam-macamnya gitu. Tapi ada sebuah poin yang mungkin harus lebih lebih khusus lagi bahwasanya ya selain itu bahwasanya asuransi itu berfungsinya sangat luar biasa selain membahas tentang kesehatan gitu. Jadi kita kasih kepada publik lihat bahwasanya apa sih itu melestarikan aset, apa itu menciptakan aset. Karena kenapa? Semua kalau terpikir menciptakan aset kan bisnis ya. Buat bisnis baru, peluang baru, investasi, segala macam. Nah, sama sih kalau kita mau main cocokologi ya kita mau cerita investasi ya boleh-boleh aja. Karena kenapa? Dari mana menukar uang 500.000 menjadi 1 M? Wah, bagaimana itu investasi caranya? bukan? Itu investasi bukan? Investasi kan? Investasi. Nah, gitu. Tapi nanti balik-balik kembali akan keluar kan? Iya, tapi kan bukan untuk saya. Nanti untuk ini, untuk itu. Nah, itu nanti di kelas yang lain lagi gitu ya. Ya, Friendly ya. Tapi artinya kita butuh sebuah poin bahwasanya yang kita kerjakan itu adalah apa gitu. Jadi brand yang mau kita perlihatkan itu apa gitu. Mungkin ini yang hari ini kita mau utarakan ya, Friendly ya. Jadi kalau saya suka bilang tugas saya adalah menjaga keluarga Anda dari generasi ke generasi. Program kerjasama ini adalah menciptakan aset Anda, melindungi aset Anda. Nah, itu yang ingin sering kita popularkan kan gitu. Karena kenapa? Itu memang bisa terjadi kan gitu. Nah, bagaimana terjadinya? Nah, itulah knowledge masing-masing agent itu nanti harus diasah lagi gitu. Nggak bisa tanya nanti di sini kalau nanti kita bahas lagi melebar lagi. Jadi branding yang hari ini kita ingin peruncing itu adalah bosnya tugas kita itu apa gitu branding. Apa tuh tugas saya? Nge-branding diri ya, nge-branding diri Iya. agar selalu dikenal orang ya Pak Hansin ya.
Ya, jadi kalau sekarang di Instagram banyak orang bilang apa itu istilahnya apa Randy? Saya kurang familiar. Sosial media Di, mungkin ya. yang apa itu? Real. Bukan apa influencer ya? Influencer. Ya. Oh, selebgram ya. Selebgram atau apa gitu ya. Nah, jadi kita harus juga bisa menjadi selebgramnya di industri kita ini gitu. Nah, jadi jadi kalau selebgram itu kan dia bebas. Ada makanan, ada minuman, ada kecantikan, semua bisa dipromoin dia kan. Kita kan enggak. Nah, jadi yang kita promo apa? Kelestarian aset, menjaga aset, kenyamanan keluarga, apa gitu yang sejenis dari yang bisa resiko kita ya untuk masa depan ya. Iya, artinya kalau tagihan rumah sakit datang kita tidak usah pusing, kita duduk konsentrasi mikirkan bagaimana bisa cepat sehat. Nah, mungkin kita ngarah brandnya ke sana gitu. Jadi nah itu identity ya seperti yang dibuat Randy salah satu tadi itu. Nah, bagaimana itu? Bagaimana kita dikenal gitu. Maksudnya kalau mau bahas tentang menjaga aset, boleh komunikasi dengan Randy, boleh bahas dengan Randy karena dia bisa kasih masukan, kasih pandangan. Nah, mungkin tujuannya ke sana gitu, Randy. Berarti branding ini juga lebih kepada orang mempercayai kita. Di mana ada branding kita, maka orang, wah ini loh, saya percaya sama ini. Pasti namanya selalu disebut-sebut. Ini ya bagaimana cara kita branding ya Pak Hansin ya. Ya, arahnya nanti ujung-ujungnya ke sana gitu. Bagaimana kita dikenal kan gitu, Randy. Jadi penting sih kalau bagi saya, menurut saya ya, kalau kita memperkenalkan hari ini kita tidak melulu seorang, oh saya agen asuransi. Kalau hari ini saya ditanya, kerjaan kamu apa? Kerjaan saya, mau tahu? Menciptakan aset. Luar biasa. Jadi sebuah poin yang kita mungkin bisa sesuaikan ya dengan kondisi ya. Mungkin begitu, Friendly. Jadi kita sesuaikan gitu. Jadi insting itu ada. Insting itu harus ada, kita sesuaikan. Jadi jangan ketemu semua orang kita dengan orang bilang apa? Berlagak. Berlagak gitu kan. Artinya ya low profile sedikit tapi jelas gitu. Mungkin itu juga sebuah brand tersendiri, orang mengenal Friendly itu adalah, oh Friendly itu dia memang orangnya cukup gemuk tapi dia nggak jahat. Gitu kira-kira ya Friendly ya. Dia cukup gemuk tapi dia cukup cabi ya. Iya gitu. Mungkin gitu Friendly. Oke. Kita lanjut ya Pak Hansin ya. Ya. Ini tuliskan pernyataan misi. Ya, Pak, jadi mau nyusun misi ya nih Pak Hansin ya. Ya, artinya kalau kita pribadi sendiri hari ini melakukan, tadi kan sudah brand ya, tugas saya ingin menjaga, menciptakan, dan melestarikan kenyamanan keluarga. Nah, kalau itu mau dibilang misi, ya bisa juga, kan begitu. Tapi kalau kita ditulis di kantor kita misalnya, di ruang kerja kita ya, kita masing-masing kadang punya ruang kerja ya. Jadi kita bisa aja menulis, kita berkomitmen dan bertanggung jawab untuk mewujudkan keluarga yang bla 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 gitu. Jadi ini sering kita baca, sering apa, jadi mungkin itu bisa menjadi sebuah motivasi bagi kita ya. Sebenarnya tugas saya ini loh, misi saya adalah ini loh. Jadi kalau ditolak ya udah isi going aja gitu. Karena ada orang lain lagi yang butuh saya gitu. Kalau dia tolak berarti dia tidak butuh saya. Mungkin bulan depan, mungkin 3 bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin 5 tahun yang akan datang ya kita nggak tahu gitu. Jadi mungkin ditulis misinya, kita tulis itu untuk kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa sebenarnya. Jadi kalau hari ini bilang reminder ulang, ya tulis saja misi kita. Saya tugas saya apa ya? Misi saya apa ya? Ya udah, jadi tidak ada sesuatu hal yang
yang terlalu harus dikhawatirkan kalau menurut saya ya, Randy ya. Kita hari ini ketemu teman yang udah 10 tahun, 20 tahun, ataupun ketemu teman yang juga baru mulai, ya saya rasa semuanya juga menjalani sebuah proses. Dan misi ini kalau ditanyakan pasti semua punya gitu. Nah, cuma bagaimana proses menjalankannya pasti masing-masing berbeda. Nah, jadi mungkin hari ini saya juga belajar, saya juga merimain saya bahwasanya, saya harus tulis ini juga ya di meja kantor saya atau di ruang kerja saya, bahwasanya, misi saya adalah untuk berkomitmen untuk mewujudkan keluarga bahagia, 1000 keluarga dengan 1M. Nah, jadi mungkin itu sebuah hal yang kita bisa memacu untuk diri kita sendiri, maksudnya, ini ada 1000 keluarga yang harus diwujudkan. Nah, ya mungkin itu sebuah visi misi ya. Jadi visi misi. Jadi kalau kita tulis itu ya mungkin itu jadi sebuah poin pengingat. Nah, pendorong ya, motivasi mungkin untuk kita. Ya, jadi kalau begitu kita lagi lemes, ya coba aja dibaca. Coba dibaca aja kembali. Iya, ditulis lagi, dibaca kembali ya. Jadi mungkin poin keduanya mungkin itu sih, Randy. Kita kembali membaca dan kembali termotivasi ya. Karena kalau kita tidak tulis mungkin kita bisa lupa ya misi kita, Pak Hansip. Ya. Oke. Atau mungkin masing-masing deh punya ada pengen misalnya BMW, pengen rumah, pengen apa segala macam. Apalah yang semua bisa menjadi motivasi dia kan. Kalau kita pribadi kan masing-masing beda ya. Iya. Dia semua punya clue masing-masing. Nah, jadi dikembalikan kepada masing-masing punya prinsip, karakter, lingkungan, ya. Cita-cita dan impian ya, Pak Hansip. Ya, yang penting itu semua hal yang positif deh. Mungkin gitu deh, Randy. Agar kehidupan selanjutnya, maksud saya masa depan ya, masa depan lebih cerah lagi dengan visi misi yang kita buat sekarang. Ya. Oke. Selanjutnya ini ada tetapkan target. Ada target yang mau kita buat nih Pak Hansin. Ya. Nah, contoh target tahun ini jalan-jalan ya. Swiss kan gitu kan. Istanbul. Istanbul. Nah, jadi apa sih? Ini bisa memacu enggak? Nah, itu ini saya harus targetnya itu minimal gold trip yang ke Swiss. Nggak usah ke Lake Como, mungkin gitu kan. Nah, ke Swiss deh. Swiss berapa? 575 ya, Fendi ya? 575 kan? Nah, ya udah saya bagi deh 11 bulan. Berarti sebulan itu saya harus punya api lebih kurang 55 juta gitu kan. Kurang lebih ya. Ya, kurang lebih 55 juta kan. Nah, berarti satu bulan harus ada premi berapa? 4 sampai 5 juta kan? Ya. Preminya kan. Nah, jadi itu target saya. Jadi saya harus berpacu gitu. Dalam 3 bulan saya udah sampai berapa? 6 bulan saya udah sampai berapa? Mungkin ini reminder ulang sih sebenarnya. Iya. Ya, sebenarnya ini reminder ulang. Karena saya seperti mereminder diri saya sendiri nih, Fendi. Waduh, saya kayaknya kok belum capai target. Gimana nih ya? Lari ini semua ya. Nah, jadi ini seperti apa nih? Seperti cermin di depan saya nih, Fendi. Cermin besar ini di depan saya ini bukan Fendi yang besar. Cermin yang besar. Cermin yang besar. Wah, target saya tahun ini lari nih. Belum udah masuk kuartal 4 kan? Ini kan udah terakhir kan? Final sprint seperti yang kemarin dibahas kan? Pak Iskandar ya? Kalau dulu pernah saya cerita sama teman kan, kalau ibarat dalam MotoGP itu 3 lap terakhir ini, atau 3 series terakhir ini, 3 series terakhir ini. Iya. Fendi, 3 series terakhir ini. Kalau Fendi penggemar bola, Fendi ini 3 pertandingan terakhir ini, Fendi. Juara atau enggak? Juara atau enggak nih? Kan bener kan? MU juara apa enggak ini? Selisih poin 1-1 aja nih. Jadi ini masih ada 3 kali pertandingan artinya kan. Jadi kalau
kalau saya penggemar MotoGP, saya bilang ini 3 series terakhir ini, ataupun 3 lap terakhir. 3 lap terakhir Jadi, itu. Iya, 3 lap terakhir. Anda menyalip enggak? Menyalip yang di depan enggak nih? Nah, Quartararo disalip Marquez enggak nih? Atau Marquez disalip Quartararo enggak? Gitu kira-kira ya. rupanya Vinales dari belakang masuk. Cuma Vinales dari belakang. Ya. Nah, jadi ibaratnya ya sebuah target itu kita kembalikan saya udah 9 bulan ini masih belum capai ya. Apa sih strategi? Apa sih yang harus apa? Nah, jadi 90 hari itu sebenarnya sudah cocok itu. Kita review 90 hari. Jadi artinya secara target di awal saya 90 hari harus mencapai MDRT, saya sudah harus mencapai gold trip ya kan. Tapi buktinya kan belum. Nah, jadi ini makanya saya bilang ini sebuah kaca besar yang harus saya review terhadap diri saya sendiri, kita masing-masing semua, nyalanya di mana sih? Gitu. Nyalanya di mana gitu. Semua kondisi sama-sama punya 24 jam. Ya. Kita sama-sama punya 7 hari. Kita sama-sama punya 90 hari. Tapi mengapa hasilnya beda? Ya, nah, jadi mungkin target, makanya saya bilang target itu kita tetapkan bahwasanya 90 hari ke depan itu bagaimana? Nah, jadi kalau kita review, kita shortcut ulang, di Januari sampai Maret saya kerjain apa? April, Juni bagaimana? Juli, September bagaimana? 90 hari. Ya. Nah, jadi kita review. Kita boleh apa? Jadi ini sebuah menjadi PR kita masing-masing. 90 hari itu bagaimana sih? Ya, mungkin itu Fendi tentang target, tetapkan target. Jadi, kita sudah menuliskan ini visi kita seperti apa, lalu kita tetapkan sebuah target. Apakah bisa tercapai atau tidak ya Pak Hansin? Ya, jadi artinya ada sebuah tujuan kan. Jadi semua itu kan garis finishnya kan. Tujuan itu kan adalah garis finishnya gitu. Ya, betul. Goalnya. Ya. Kalau sepak bola, goal. Ya, goal. Oke. Mungkin gitu, Fendi. Ini laporkan aktivitas ya. Seperti yang tadi dibilang Pak Hansin juga, kita melaporkan aktivitas kita seperti apa ya 90 hari sekarang, 90 hari ke depan ya. Seperti itu ya Pak Hansin? Bisa jadi. Jadi. Nah, jadi saya kadang-kadang mencari leader saya bertanya. Kadang mungkin leader mencari agent, bagaimana aktivitas, bagaimana ini. Kalau agentnya sudah mandiri ya juga kita bebas gitu kan. Tapi mungkin ini bisa menjadi sebuah poin ya, Fendi. Jadi di kuartal terakhir ini bagaimana kita untuk berkomunikasi aktivitas kita semua, apa yang sudah dikerjakan, memastikan apa yang akan kita kerjakan. Jadi itu bisa menjadi sebuah catatan gitu. Bahwasanya kita berpacu dengan waktu. Karena kenapa? Ini adalah kuartal terakhir, kuartal penentuan, kan begitu. Semua yang kita catat di 2021 akan lenyap tahun 2022. Akan nol kembali gitu. Yang akan diingat adalah 2021 itu Friendly tambah gemuk atau tambah kurus. Itu dia. Gitu. Itu yang dicatat. 2021 sejak saya gabung di MD, saya bertambah 5 kilo. Wah. Karena saya subur. Nasi di M3 subur. Amin. Apa betul, Fendi? Begitu ya. Nah, jadi ini tentang aktivitas kita itu sebenarnya kita melapor itu kepada siapa? Pada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Laporkannya itu kepada diri kita sendiri. Reminder diri ya. Iya, sering saya bilang bahwasanya kita mereview diri kita sendiri gitu. Kita merenung bahwasanya hari ini saya mengerjakan apa. Itu kan adalah laporan aktivitas. Tadi pagi saya bangunnya jam 7 atau jam 8, saya sarapannya jam 8. Setelah itu saya ke bank, urus segala macam, ketemu teman, tadi ngobrolnya apa. Nah, mungkin ini
harian ya, tapi mungkin bisa berpengaruh sih. Nah, jadi kita bisa memperbaiki untuk keesokannya kalau sekiranya itu yang kita lakukan hari ini, aktivitas yang kita hari ini itu tidak bagus, kurang. Nah, kita bisa laporkannya juga ke leader atau ke kantor atau bagaimana. Jadi benar-benar tidak baku gitu, Fendi. Jadi kita tadi sudah ada brand, ada misi, ada target, nah, ada aktivitas kan. Iya, betul. Jadi ini mungkin bisa membantu kita itu dari sistem yang kita lakukan itu sebenarnya bagaimana, SPIJ kita bagaimana, klaim kita bagaimana, itu kan semua aktivitas kita setiap hari kan. Saya suka mengejar Pak Iskandar, Pak tolong dibantu, ini klaimnya sudah lama. Itu ada bagian aktivitas. Saya mengejar Friendly, agent saya bagaimana ujiannya, itu semua bagian dari aktivitas. Benar ya? Jadi betul. Jadi tidak lepas deh. Mungkin itu harus kita buat secara terus-menerus gitu. Cuman maksudnya laporkan aktivitas itu adalah kita bisa ke atas, ke leader, atau ke diri kita sendiri gitu. Dari poin-poin yang kita lakukan. Ya, kadang orang berpikir laporkan aktivitas itu seperti hal yang tidak penting, Pak Hansin. Tapi kita tahu kalau laporkan aktivitas ini sebenarnya penting loh. Kita bisa kayak, oh aku sudah dari pagi aku ngapain ya? Sore aku ngapain ya? Sampai akhirnya malam itu kan kita mengambil kesimpulan, oh rupanya aku tidak melakukan apa-apa. Ada orang itu. Tapi kalau kita sudah melakukan banyak hal, lalu pas malam sebelum tidur kita kembali berpikir, oh aku sudah berbuat ini, aku sudah berbuat itu. Mungkin ada kesalahan, mungkin ada hal yang tidak sesuai, mungkin bisa dirubah di hari selanjutnya ya, begitu ya Pak Hansin? Benar, Fendi. Ya. Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya ini adalah bangun tim. Ada tim yang harus dibangun untuk menjadi super tim ya Pak Hansin. Betul. Karena kan ada istilah sering kita dengar ya, kalau ingin berlari jauh, kita harus ada tim. Ya. Tapi kalau ingin kita berlari cepat, ya kita sendiri kan begitu kan. Betul. Nah, jadi itu kan gambaran umumnya. Tapi hari ini adalah yang ingin kita review ulang itu adalah bahwasanya tim itu nggak hanya tentang tim antara leader dengan agent, enggak. Tapi bagaimana kita dengan kantor gitu. Adminnya kantor, hubungan kita dengan tim kantor itu bagaimana, seperti hubungan kita dengan Friendly, bagaimana, sudah dibantu tentang untuk agent, untuk ujian, segala macam. Nah, itu kan hubungan baik kita juga gitu. Nah, jadi artinya kita saling mendukung, saling menyokong, sehingga waktu itu menjadi lebih nyantai gitu. Iya. Karena saya pribadi sangat bersyukur ya, saya bergabung di kantor Mitra Makmur Mandiri, karena saya merasa itu banyak pekerjaan yang terbantu oleh staf-staf di kantor gitu. Terus terang, jadi saya sering bercerita bilang bahwa kerjaan saya banyak dibantu staf. Kok bisa? Kalau enggak kita harus ada sekretaris pribadi katanya gitu di teman-teman kantor yang lain kan. Kalau udah apa sudah harus punya sekretaris pribadi, kalau apa enggak. Jadi fasilitas di kantor itu sebenarnya sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk owner kita. Luar biasa ya. Karena memang kita juga ingin menciptakan kenyamanan untuk agent-agent kita supaya tetap fokus untuk mengejar ya target yang sudah di depan mata ini ya. Jadi kita membangun tim bukan hanya sekedar membangun tim kita sendiri atau bersama leader, tapi kita juga membangun mungkin hubungan yang baik ya dengan staf administrasi yang ada di kantor menjadi tim kita untuk menuju kesuksesan bersama ya Pak Hansin ya. Oke, selanjutnya ya. Ini adalah kembangkan kebiasaan beragenda. Menciptakan agenda ini Pak Hansin.
kembangkan kebiasaan beragenda. Nah, terus terang ya, Friendly ya. Ya. Dulu waktu awal saya join di bisnis asuransi, itu tidak lepas dari buku agenda. Itu ada sebuah buku yang terus lengket bersama saya, baik itu aktivitas kantor, baik itu pun apa yang dikatakan oleh leader. Leadersnya masih ada kok, nanti ditanyain. Benar atau enggak? Terus saya catat, tunggu. Kamu tadi bilang apa? Tunggu. Saya catat dulu. Karena saya punya kelemahan dalam hal mengingat. Jadi saya harus mencatat. Nah, jadi sangat membantu saya sebenarnya. Jadi saya rasa ada baiknya juga kalau kita semua itu mengembangkan kebiasaan ini gitu. Karena kalau yang dicatat itu biasanya lebih gampang diingat daripada hanya di dalam gitu, diingat di dalam gitu. Terkadang kita sibuk, kadang terlalu apa, pasti bisa miss gitu kan, bisa terlewatkan gitu. Tapi kalau kita catat, sepertinya susah untuk diapain gitu. Kita bisa buka tahun, misalnya saya masih punya catatan beberapa tahun yang lalu. Saya tadi bongkar-bongkar, kok masih ada catatan ini ya, lucu sih. Sekarang saya bacanya lucu gitu, Fendi. Tapi saat itu sebenarnya sangat ya? membantu saya gitu, membantu saya dalam hal beraktivitas ya. Karena waktu saya dulu memulai kan bahasa-bahasa asuransi itu bagi saya kan juga bahasa-bahasa baru ya. Tabu. Jadi, ya, karena apa itu DU, apa itu gitu loh. Jadi artinya sebuah hal yang baru, tapi kalau sering kita ulangi-ulangin ya menjadi hal lama kan jadinya kan gitu kan. Jadi sebuah hal yang biasa kan gitu. Jadi makanya mungkin ini kembangkan kebiasaan beragenda ini adalah kita bisa buat dari sisi nasabah bagaimana. Oh, tadi saya ketemu nasabah namanya Friendly, dia usianya 25 tahun, belum berkeluarga, sempat membahas tentang rumah sakit dan UP jiwa. Nah, jadi itu kan menjadi sebuah catatan saya. Nah, jadi kalau next ke depannya itu saya tahu dulu saya sama Friendly pernah bahas ini. Gitu. Ya kan? Jadi waktu kalau 3 bulan kemudian saya buka agenda, buka apa gitu, Friendly kok lama kali nggak ada kabar nih ya. Saya bisa cari Friendly, bagaimana nih kabarnya? 3 bulan yang lalu kita ada pernah bahas tentang ini loh. Iya. Tapi kita habis itu belum punya waktu yang cocok lagi untuk kembali diskusi. Bagaimana kalau besok kita minum kopi aja yuk di Yang Lim. Nah, jadi ini bisa menjadi sebuah kebiasaan, tapi menguntungkan untuk kita gitu. Seolah-olah terlihat profesional ya, Pak Hansin ya. Sebenarnya kaleng-kaleng ya. Tapi dengan cara Pak Hansin secara tidak langsung mengajarkan kita semua untuk terlihat profesional di depan nasabah loh, Pak Hansin. Bahkan mungkin mereka sudah lupa terakhir bicara apa ya sama Pak Hansin ya. Tapi diingati Pak Hansin loh. Akhirnya mereka teringat kembali. Jadi kita bisa efektif gitu. Efektif dalam hal bekerja gitu kan. Jadi kan ya ini review ulang lah Fendi. Sebenarnya bahannya ringan-ringan. Kita review ulang aja. Sebenarnya yang kita kerjakan hari ini sebenarnya itu aja sih sebenarnya. Iya, berulang-ulang saja. Karena ini reminder aja untuk teman-teman yang lain. Ya, gitu Fendi. Oke, ada lagi Pak Hansin? Langsung kita juga bisa seperti yang tadi karena kita catat kan, jadi kita bisa langsung tembak. Jadi saya bisa langsung tembak Friendly, jadi yang dari kemarin 3 bulan yang dibahas itu apa sih yang kamu belum mengerti? Saya boleh langsung gitu loh. Saya pernah merasakan ya Pak Hansin. Seperti agent yang sudah 2 bulan yang lalu tidak saya follow up, tapi di follow up kembali sama Pak Hansin ini luar biasa loh. Ya, gitu. Jadi artinya saya juga bisa langsung Friendly. Jadi kamu ingin bahas apa ya?
rumah sakit atau kesehatan atau OB jiwa nih. Jadi kita bisa langsung punya, karena udah ada catatannya kan, udah ada agendanya gitu. Ya, betul. Jadi itu mungkin Randy. Oke. Selanjutnya, kembangkan kebiasaan memo. Kita membuat Ya, memo. hampir mirip ya. Ya, kurang lebih dengan ya, yang Pak. tadi ya. Hampir mirip. Nah, kalau memo bagi saya itu saya sering menggunakan Google Calendar. Itu juga dapatnya dari leader saya, Pak Iskandar. Jadi saya orangnya gaptek. Jadi kalau ada info baru, nah saya beruntung. Saya memang ketemu dengan orang-orang yang selalu mendukung saya. Apa yang mau saya lakukan itu sebenarnya ada sih yang datang membantu gitu. Jadi harus bersyukur, Friendly. Jadi kalau saya sering bilang, saya selalu mengucapkan terima kasih deh kepada orang-orang yang ada di sisi saya, yang orang sekitar saya. Ya, karena kenapa? Banyak saya terbantu gitu, Friendly. Jadi hoki Friendly. Nah, jadi memo ini saya buat terus terang tidak lepas dari kerjaan saya. Jadi di saat saya dulu punya jadwal yang berantakan, terakhir begitu saya ketemu dengan Google Calendar, saya menjadi lebih praktis. Dulu sebelum ketemu Google Calendar, saya juga pakai catat di buku gitu. Bahwasanya saya besok ketemu siapa gitu. Tapi tidak efektif itu, Friendly. Namanya udah smartphone, benar enggak? Nah, sekarang zaman smartphone gitu kan. Jadi harus lebih smart juga kan. Betul, jadi betul. Google Calendar banyak membantu kerjaan saya, Friendly. Jadi memo-memo saya itu semua di situ. Jadi saya seperti tadi siang saya kasih 3 poin kepada Karya kan. Karya 3 poin ya. Saya catat di Google Calendar saya bahwa hari ini saya kasih Karya klaim perubahan polis sama surrender atas nama A, B, C. Nah, jadi saya tahu kapan saya kasih Karya. Nah, tapi kalau enggak, saya harus cek ulang lagi kan. Ceknya dari mana? Dari WA. Kalau masih ada, Friendly. Sudah jauh ya. Kalau udah diapain? Udah dihapus? Udah dihapus ya akan ketemu ya. Kan. Nah, jadi waktu saya mau follow up karyanya itu, Kak, ini udah 2 minggu nih, Kak. Kalau enggak saya kejar ini, Kak. Kan gitu kan. Jadi memo-memo itu hal-hal kecil tapi terus terang itu membantu ya kerjaan saya. Jadi saya memanfaatkan Google Calendar. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan kalender masing-masing di smartphone seorang ya. Jadi dia tahu seperti saya besok saya mau kemana, saya udah agendakan. Besok saya ketemu Friendly. Besok Friendly ujian kan Agent Erwin jam berapa. Nah, saya tahu aktivitas besok itu kira-kira jam berapa saya di posisi. Jadi lebih gampang artinya. Jadi artinya ya nampaknya baku tapi sebenarnya enggak. Kalau saya bilang tersusun. Jadi bukan baku. Rapi ya menjalaninya ya Pak Hansin. Nampaknya, Friendly. Ya. Sekarang kan kita lihat kan dari tampilan pertama kan Pak Hansin, ya kalau memang nggak rapi ya itu di belakang-belakangnya. Ya, itu sangat membantu. Mungkin itu, Friendly. Jadi teman-teman kalau masih mikir sepertinya masih kurang rapi menjadwalkan aktivitasnya, bisa pakai Google Calendar ya Pak Hansin, bisa belajar kalau nggak tahu caranya bisa cek di YouTube ya, karena YouTube sangat membantu. Betul. Ya. Oke, selanjutnya lah ya. Selanjutnya ini kita ada investasi diri sendiri. Ya, orang bilang investasinya itu dari mulut ke hati. Ke bawah atau ke atas nih, Fendi? Waduh, tergantung situasi Pak Hansin. Situasi ya. Kalau hati senang, investasinya
ke bawah. hati, ya ke bawah. Ke hati, ke bawah ya. Kalau lagi sedih investasinya ke bawah juga gitu, makan Ke terus bawah. juga ya. Ke bawah, Ke bawah semua terus, ya. ke lambung bawah ya. terus ya. Ke lambung ya. Ya, jadi maksud kita di sini itu adalah investasinya itu yang ke atas. Kita bisa baca buku, mencari artikel. Ya, terus terang deh teman-teman. Hansin bukan orang yang pandai-pandai amat kok. Hansin cuma hanya suka mencaplok dan meneruskan apa yang kira-kira sudah disesuaikan gitu. Jadi saya hanya mengamatin, itu saya kira-kira, itu saya buat versi saya. Nah, jadi itu bagian dari belajar sih sebenarnya. Dari YouTube, dari artikel, dari buku, kadang dari film kita bisa bercerita. Nah, jadi banyak cara gitu. Jadi investasi diri sendiri itu sebenarnya kita belajarnya itu sebenarnya luar biasa gitu. Jadi banyak dapat bahan dari apa gitu. Seperti apalagi kalau sudah terdaftar jadi anggota MDRT ya, itu bahannya luar biasa banyak. Asal mau baca aja deh, aja banyak sampai nggak tahu mau pakai yang mana nanti terakhir. Nah jadi benar-benar kita bisa apa? Menambah wawasan deh kalau saya bilang kalau kita investasi diri sendiri itu yang dari mulut dari leher bukan dari mulut, dari leher ke atas kata dia. Ya, katanya investasi terbaik adalah dari leher ke atas. Ya, sebenarnya dari leher ke bawah bagus juga sih, Fendi. Bagus juga, cuman katanya investasi terbaik ke atas, berarti ke bawah ke atas bagus, ya. Ke atas baik ya. Setuju, Fendi. Ya, jadi sebenarnya saya pernah dengar nih dari salah satu motivator juga, dia mengatakan bahwa investasi terbaik adalah investasi leher ke atas. Saya bingung, apa yang mau diinvestasikan? Rupanya yang diinvestasikan adalah ilmu ya, Pak Hansin ya. Semakin banyak ilmu, semakin banyak kita belajar skill, itulah investasi kita untuk masa depan ya Pak Hansin. Ya, makanya training sebenarnya perlu sekali, Fendi. Perlu. Ya, jadi kita tidak harus ikutin training-training yang mahal, yang apa enggak. Kita bisa baca buku, bisa dari YouTube, bisa. Sekarang YouTube banyak yang free kok. Ya. Bener enggak? Kita lihat aja, baca aja, dengar aja. Oh, ini sepertinya cocok nih sama saya. Ya udah ambil. Oh, ini nggak cocok, tinggalkan. Nggak usah susah-susah. Kan kata dulu apa? Gitu aja kok repot. Gitu aja kok repot gitu ya. Nah, jadi jangan yang repot-repot deh. Jangan cari yang repot. Ya, investasi diri sendiri itu cari yang mana Anda suka. Gitu ya, Fendi ya. Ya. Ada yang gampang, kenapa cari yang susah ya? Iya, benar. Tapi ada juga orang yang sering mengatakan, kalau ada yang susah, kenapa cari yang gampang? Ada yang susah, kenapa cari yang gampang? Itu susah-susahin diri sendiri sih kali. Sedikit intermezzo lah Pak Hansin. Iya. Oke. Selanjutnya, keseimbangan. Ini terakhir ya, keseimbangan. Ya, keseimbangan. Nah, ini sangat penting kalau menurut saya. Karena kenapa? Keseimbangan diri kita itu, kalau hari ini kita sering mendengar tentang mindfulness, tentang meditasi, tentang apa, sebenarnya itu semua tujuannya adalah menyeimbangkan. Kalau kita hari ini buka logo itu yin dan yang, tahu ya, Fendi ya? Di dalam putih itu ada sebuah titik hitam. Di yang hitam ada titik putih. Hitam itu ada titik putih. Ya. Nah, jadi sebuah keseimbangan kita hari ini, kita bekerja, berbisnis, ketemu orang, kalau kita terus-menerus mengejar, tanpa kita duduk diam dan bernafas sejenak, berhenti, saya rasa
bisa fatal. Mengapa orang bilang di situ, nggak bisa deh, ini susah, itu segala macam gitu. Jadi khususnya kalau saya bilang hari ini adalah karena saya sudah berkeluarga ya, dan dia. Di antara bisnis dan keluarga itu benar-benar harus seimbang. Jangan sampai tidak ada waktu untuk keluarga kita. Gitu. Jadi saya berpikir hari ini kalau kita berbisnis di asuransi, sebenarnya waktu kita itu sangat-sangat luar biasa. Mengapa? Saya pernah bilang ya, waktu saya kerja itu sehari cuma mungkin 2-3 jam aja sih. Yang benar-benar kerja itu 2-3 jam tentang prospek, tentang asuransi segala macam. Jadi saya punya waktu yang sangat banyak untuk apa? Bersama dengan keluarga saya itu mengurus pekerjaan yang harus diselesaikan dalam keluarga gitu. Bisa antar anak ke sekolah, bisa lihat dia masuk ke kelas, masuk ke ruangan, terus kita jemput dia. Saya pikir itu adalah sebuah anugerah yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Jadi artinya di antara kerja, keluarga, sosial, ini kita semuanya harusnya ada ya. Contoh ringan deh. Hari ini kita punya income. Kalau kita hari ini berbuat sebuah hal kecil, kita memberikan kepada orang lain misalnya kita punya 1 juta deh, Friendly punya uang 1 juta. Kalau kasih orang 10.000 keberatan enggak? Tidak, tapi harus ikhlas ya. Ya. Kan gitu kan. Aduh, tahu tadi saya nggak usah kasih 10.000-nya. Kan gitu kan. Nah, jadi itu bisa kalau kita mainkan ke perasaan kita, ini saya harus memberi sama dengan hari ini kita memberikan penjelasan kepada orang tentang asuransi. Itu capek loh, dan itu tidak dibayarkan, Friendly. Betul. Sampai dia closing kita baru dibayar. Ya. Kalau dia nggak closing, kita nggak dibayar. Kita buang waktu kita 3 jam untuk cuap dari A sampai Z. Terakhir dia jawab sebenarnya, tan kuasenya. Galau nggak? Sebenarnya galau. Iya kan? Tiap hari cuma begitu, galau nggak? Galau. Nah, dari hari ini kita seimbang. Misi saya kan tujuannya memberikan penjelasan dulu. Sampai dia mengerti. Baru ini menjadi sebuah bisnis. Jadi pulang saya bisa mereview kan. Tadi saya salah apa ya? Mengapa dia kok sampai tidak jadi ya? Apakah ada yang salah? Kembali lagi ke yang poin-poin di atas tadi itu, Friendly. Saya kurang ingat branding mungkin. Brandnya saya ingat brand saya ingat misi saya ingat aktivitas saya. Kan begitu. Nah, jadi keseimbangan di antara kita itu enggak akan lari terlalu jauh ya. Tidak timpang orang bilang gitu ya. Nah, jadi poin keseimbangan ini saya pikir menjadi sebuah poin yang sangat fatal dalam kehidupan kita sehari. Bukan hanya tentang bisnis asuransi, tapi tentang pribadi kita, keluarga kita. Itu sebuah keseimbangan yang memang wajib harus kita jaga dan kita pelihara keseimbangan. Jangan sampai timpang. Seperti itu. Itu kalau batunya dibuang 2, jatuh tuh. Iya. Benar nggak, Friendly? Nggak seimbang kan? Nah, jadi ini sangat-sangat fatal gitu. Jadi kita juga tidak terlalu berat ke kiri dari sisi bisnis. Kita juga tidak boleh berat terlalu ke kanan kan? Iya. Kalau kita apain, wah nggak usah deh, nanti deh. Kalau orang bilang nanti orang bilang kalau orang yang suka apa itu ada itu rezekinya gitu. Ada rezekinya. Kan kita, ya kan. Nah, tapi kalau kita nggak kerja ada rezekinya enggak? Kita nggak prospek ada rezekinya enggak? Ya enggak. Ya enggak. Kan gitu kan. Nah, tapi kalau kita hari ini prospek nggak jadi, anggap tanam bibit. Iya. Anggap tanam bibit. Nah, jadi kita prospek, kita cerita, tidak jadi, atau ditunda, anggap tanam bibit.
yang kita yakin suatu hari ini bibitnya akan berbuah. Nah, jadi orang bilang kalau dalam bahasa Mandarin itu Kangen. Kita harus bersyukur. Bersyukur bahwasanya kita hari ini sudah bisa prospek. Bersyukur hari ini kita ada ketemu orang. Bersyukur hari ini kita bisa membantu orang klaim. Bersyukur hari ini kita bisa memberikan edukasi. Bersyukur hari ini kita melihat anak kita, melihat keluarga kita semua dalam kondisi baik, sehat. Jadi sebenarnya keseimbangan itu sangat lebar ya, sangat luas ya. Tapi bagaimana kita membuat itu menjadi sebuah poin terhadap diri kita, kondisi kita, lingkungan kita yang kira-kira itu sesuai. Saya rasa mungkin itu yang kata arti seimbang ya, Friendly ya. Iya. Jadi masing-masing punya apa gitu. Selain keseimbangan kita juga harus tenang ya. Karena tenang dan seimbang itu enak ya Pak Hansin ya. Ya, tenang-tenang menghanyutkan loh, Friendly. Wah, kalau tenang-tenang menghanyutkan itu sebuah pernyataan yang lain Pak Hansin. Usah buat pernyataan lain ya. Ya, kembali kepada itulah Friendly. Lingkungan dan karakternya masing-masing gitu. Bagaimana melihat, bagaimana menjalankan gitu. Artinya di keseimbangan di antara kita dengan lingkungan, kita dengan hubungan orang banyak, kita dengan keluarga, bagaimana itu menjadi sebuah poin yang seimbang gitu. Oke. Pak Hansin, luar biasa sekali. Inilah pembelajaran kita ya teman-teman, bagaimana kita bisa meraih kursi di meja prestasi. Ya. Pak Hansin bisa dikatakan pasti sudah meraih kursinya, teman-teman. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah sudah cukup mengerti dengan yang dibahas oleh Pak Hansin? Saya ingin cek dulu karena saya pakai operator Q&A ya, Pak Hansin. Saya ingin cek ini. Oh, ada pertanyaan. Sangat bagus ini pertanyaan dari partisipan. Pertanyaannya adalah, Pak Hansin, ada dua pandangan terhadap target. Ada yang berpendapat target adalah tujuan, dan sebagian lagi berpendapat target adalah beban, sehingga dalam melakukan pekerjaannya tidak berani memasang target. Bagaimana Pak Hansin mengklarifikasi kedua pandangan tersebut? Oh, luar biasa nih pertanyaannya ya. Ada yang berpendapat target adalah tujuan dan target adalah beban. Nah, kembali kepada diri kita. Anda ingin melihat itu sebagai beban atau itu sebagai tujuan? Nah, Anda hari ini keluar dari rumah, Anda mau mutar-mutar terus saja di jalan tanpa tujuan, atau Anda ingin punya tujuan? Maksudnya hari ini saya keluar dari rumah, saya mau ke kantor loh. Atau saya keluar dari rumah, jalan, nanti lihat deh mau kemana. Tanpa tujuan. Tanpa tujuan. Jadi artinya sebenarnya itu hanya sebuah anggap aja itu sebagai sebuah mindset ya. Jalan aja sih. Jadi kalau kita tidak pasang itu marka jalan, kita tidak tahu, anggap itu kita hari ini dari rumah ke kantor ada lampu merah, ada simpang 4, ada simpang 3, kita mau ke kiri, kita mau ke kanan. Nah, kalau kita melihat itu beban, aduh males lah, nggak usah ke kantor deh. Karena banyak simpang, banyak macet, segala macam. Jadi kalau hari ini kita menganggap kantor itu adalah sebuah tujuan, oh kalau dari sini macet, nanti saya dari jalan belakang aja deh, saya muter aja deh. Atau saya naik kereta aja deh, jadi saya bisa potong-potong jalan-jalan kecil biar lebih cepat atau apa. Nah, karena ada sesuatu hal yang harus kita selesaikan. Jadi
kalau saya bilang kalau Anda merasa itu adalah beban, ubah itu menjadi sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab yang harus Anda selesaikan. Capai atau tidak capai itu adalah masalah kedua. Iya. Sama halnya hari ini kita dari rumah ke kantor. Yakin sampai ke kantor? Nah, Nggak tentu kan? belum tentu. Ya kan? Dulu waktu kita sekolah, Friendly. Iya. Dari rumah ke sekolah kan? Iya. Sampai di warung sebelah sebelum sekolah itu, cabut yuk. Nggak enak gurunya. Ya itu Nggak sampai kebiasaan di sekolah, laki-laki ya. Kebiasaan ya laki-laki. nggak sampai di sekolah kan? Iya, Nah, betul. jadi semua poin kalau Anda melihat itu tetap dua sisi kalau menurut saya. Ya, Anda ingin melihat dari sisi positifnya atau Anda ingin melihat dari sisi negatifnya. Kalau Anda melihat dari sisi positifnya, Anda akan mencari jalan. Ya. Tapi kalau Anda melihat dari sisi negatifnya, Anda akan mencari alasan. Betul, betul. Nah, jadi mungkin semoga bisa membantu ya pertanyaan tadi, karena itu harus kembali kepada diri kita masing-masing. Karena semua hal yang dilemparkan itu tetap dua sisi. Cuma mau dilihat dari sisi manakah oleh diri Anda sendiri. Ya, begitulah teman-teman. Inilah jawaban dari Pak Hansin. Apakah sudah puas ya jawabannya? Oke, sudah puas. Ya, semoga bisa membantu ya. Ya. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya. Ini kesempatan ini bertanya sama Pak Hansin. Ayo, boleh di open mic-nya atau boleh chat langsung ke saya kalau malu bertanya. Ya, oke. Tidak ada yang ingin bertanya? Wah, sangat jelas berarti Pak Hansin hari ini. Terima kasih Pak Fendi, karena bahan ini juga kutipan ya, bukan dari saya pribadi. Ya, jadi kutipan. Semoga bisa membantu teman-teman nih. Dan itu aja sih. Jadi bahan dari saya hari ini sudah tidak ada. Sampai tadi itu aja beberapa poin ya dari yang tadi kita tampilkan di slide ya, Fendi ya. Ya. Artinya moga-moga kita semua bisa mereview kembali deh, mereview, mengecek ulang, Reminder. Ya, apakah ini sudah saya lakukan, apakah ini saya lakukannya udah benar atau ada yang mau diperbaiki atau apa? Karena semua orang tidak lepas dari yang namanya kesalahan gitu. Saya pribadi juga banyak kesalahan, tapi ya selagi ada waktu mari kita perbaiki sama-sama gitu. Saya mereminder Anda bisa mereminder saya gitu. Karena bisnis ini luar biasa, kita semua saling mendukung. Jadi semoga dengan adanya poin-poin yang kita pahami bersama, kita review bersama, semoga kita semua bisa jadi lebih baik. Mungkin gitu, Fendi. Wah, luar biasa. Amin, Pak Hansin. Ini juga sekaligus mereminder semua teman-teman bahwa saya mencatat ada 10 di sini, yaitu nge-branding diri, lalu kita tuliskan misi kita, terus kita tetapkan target, lalu kita buat aktivitas itu sesuai dengan target dan misinya. Lalu kita bangun sebuah tim, kita kerjasama dengan tim, dengan teman, kita berhubungan baik, lalu kita kembangkan kebiasaan beragenda, seperti yang tadi Pak Hansin bilang, beragenda, semua tertulis dengan rapi. Apa yang kita lakukan sesuai dengan agenda yang ada. Lalu kembangkan kebiasaan memo. Memo juga kurang lebih sama seperti agenda, tapi ini lebih dirapikan lagi ya Pak Hansin ya. Lalu investasi diri sendiri, leher ke atas, itu lebih baik, paling baik itu daripada yang lain, ya bisa kita katakan begitu. Karena investasi leher ke atas adalah investasi ilmu ya teman-teman ya. Lalu investasi di bisnis sendiri, kita punya investasi di bisnis kita sendiri, kita punya cara untuk menginvestasikannya, lalu kita tenang dan seimbang.
kita bagi masing-masing itu semua dapat. Jadi semua seimbang ya Pak Hansin ya. Oke, terima kasih Pak Hansin. Teman-teman yang Sama lain, Fendi. nah, teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau ingin membuat sebuah pernyataan ya agar kembali kita mendengarkan kata-kata indah ini. Saya dari tadi mendengar kata-kata yang luar biasa dari Pak Hansin. Sangat bangga bisa berbicara dengan Pak Hansin hari ini. Sama-sama, Fendi. Teman-teman yang lain mungkin ingin memberikan 1-2 kata. Ya Pak Friendly, saya supaya hemat waktu ya. Oke. Saya di sini sudah ada teman saya datang, jadi mungkin saya selesaikan dulu penjelasan saya, karena Pak Hansin pasti minta saya tendang ya. Tendangan diselesaikan dulu ya. Nanti kalau teman-teman lain mau tambah, silahkan. Supaya saya bisa fokus dengan teman saya. Jadi hari ini kan kita bahas soal Pak Hansin sudah, ini saya buat catatan. Oke. Pak Hansin ya. Nah, jadi saya cuma mau gambarkan awalnya Pak Hansin ngomong soal branding. Ya kan? Dan Pak Hansin menyarankan kita supaya kalau kerja itu harus spesifik. Makanya saya teringat dokter itu ada dokter umum, ada dokter spesialis, betul nggak? Betul. Kenapa income dokter spesialis itu lebih tinggi? Karena dia spesialis. Kalau dokter umum dia menguasai semua. Nah ingat, dokter spesialis itu awalnya berasal dari dokter umum. Setelah pendidikan dokter umum selesai, dia mau dalamin spesialisnya sehingga nilainya lebih mahal. Nah sama waktu kita kerja di asuransi itu kan sebenarnya kita anggap oke lah, saya kerja apapun bisa kok gitu kan. Nah, termasuk asuransi. Jadi bagi saya, banyak agen asuransi itu sebenarnya kayak dokter umum. Dia belum mengkhususkan diri bahwasanya, oke, saya spesialiskan diri saya di dunia asuransi saja. Nah, ketika orang melihat kita itu sangat spesialis di bidang asuransi, maka orang cenderung ingin menjadi nasabah kita. Bayangkan ya teman-teman, kalau Anda yang jadi nasabah, Anda dihadapkan 2 agen. Satu yang dia sebenarnya dia itu tidak fokus di asuransi misalnya, tapi dia member jadi agen gitu loh. Dia ada kode agennya, dia punya lisensi. Satu lagi, dia tahu bahwa kita tahu bahwa agen ini sangat spesialis di asuransi. Kok bisa tahu? Karena waktu agen ini menjelaskan sesuatu, benar-benar mengerti detail. Detail disandingkan aja bedanya langsung langit dan bumi. Anda mau pilih yang mana? Agen yang fokus, yang menguasai benar, atau agen yang asal gabung aja lah. Pokoknya dia agen, ya kan? Dia kasih diskon. Ya, saya nggak mungkin. Karena ini asuransi ini bukan produk biasa. Dibutuhkan peran seorang agen di dalamnya. Jadi kalau Anda jadi nasabah saja, pasti Anda lebih memilih agen yang cenderung lebih profesional, lebih spesialis. Nah, spesialis sendiri, bayangkan dokter ya, dokter. Spesialis sendiri juga ada banyak pilihan. Spesialis jantung misalnya. Kenapa teman-teman sering tanya di grup? Teman-teman ada yang tahu nggak spesialis jantung yang bagus misalnya? Kenapa orang minta rekomendasi? Karena spesialis jantung itu banyak. Tapi orang akan cenderung memilih yang lebih kompeten, yang dalam artian namanya sering disebut. Banyak orang sudah dipegang sama dia sembuh misalnya. Itu artinya apa? Jam terbang. Makanya agen yang berprestasi, nasabah lebih senang sebenarnya. Ketika nasabah kita itu tahu kita itu pernah setiap tahun ikut trik misalnya. Sebenarnya nasabah kita senang loh. Dia merasa, wah saya nggak salah masuk sama dia nih. Saya nggak salah masuk sama dia. Ini agen saya ini luar biasa. Dia kalau nggak fokus mana bisa capai target misalnya. Tiap tahun lagi. Jadi dia bangga. Kita berprestasi, dia bangga sebenarnya. Dan bahkan dia rekomendasikan ke orang lain. Nah itulah dokter spesialis kalau sudah terkenal. Datangnya dari mana? Datangnya dari jam terbang. Ya kan? Nah, untuk mendapatkan jam terbang itu, Pak Hansin sudah kasih alat-alatnya kan tadi. Kan dia cerita soal tuliskan pernyataan misi. Misi itu yang membuat visi tercapai. Kalau visi menjadi agensi nomor 1 di Indonesia misalnya, itu menjadi agensi nomor 1, itu kan visi. Untuk mencapai visi itu apa misimu? Misi itu kata kerja. Ya kan? Kata kerja artinya apa? Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya asuransi minimal.
minimal sehari 1 nasabah misalnya. Nah, itu misi. Kata kerja, apa yang kita mau kerjakan gitu. Nah, itu dibuat pernyataannya kata Pak Hansin, dan itu benar banget. Jadi kalau misinya nggak selesai, mission not accomplished, kayak Anda main game. Hari ini Anda nggak main game, maka Anda nggak bisa naik level gitu. Iya. Orang main game saja kalau mau capai level tertentu harus main tiap hari kan. Iya, iya. Ya kan? Nah, hidup ini kan kayak permainan. Bisnis asuransi juga sama. Kalau Anda mau capai sesuatu, Anda harus tiap hari main gitu. Kalau Anda miss 1 hari, sementara teman-teman lain pada main, mereka sudah levelnya naik. Kita nggak naik, karena kita nggak main tiap hari. Jadi pemain game saja harus konsisten, apalagi jadi agen asuransi. Iya. Gamersnya. Anda lakukan apapun harus konsisten, kalau nggak bisa. Apalagi melakukan aktivitas, bangun tim, karena Anda baru bisa jalan panjang. Kalau jalan cepat sendiri boleh, jalan jauh harus bersamaan. Ya kan? Hanya harus punya tim. Nah, tim apa yang kita mau bangun masalahnya? Kalau kita sendiri tidak menjadi teladan dulu awalnya gitu. Awalnya kita nggak memberi teladan, nggak mungkin kita bisa ciptakan tim yang solid juga sih. Ya kan? Kalau hari ini saya terlalu sibuk gitu. Ketika tim saya cari saya nggak pernah ready untuk asuransi loh ya. Bukan yang lain-lain. Boro-boro agent saya nyari mau diskusi apa? Soal keluarga. Boro-boro soal panin aja susah nyari saya. Kalau saya sebagai leader aja susah dicari, ya berarti kelak kan tim yang saya bangun itu nggak bisa solid. Karena saya aja nggak fokus gitu loh. Tapi kalau Pak Hansin fokus gitu ya, dia agentnya kapan cari dia bisa, karena dia memang tersedia di sini. Nah, itu mudah-mudahan agentnya itu berpeluang menjadi tim yang solid di tim dia. Saya sih cukup senang karena Pak Hansin bolak-balik ngomong ya, beruntung ada di tim ini, ada di kantor ini. Dan itu sebagai pelepas dahaga ya. Kadang-kadang leader itu kan suka tanya sendiri juga, apa benar yang saya lakukan? Apakah edukasi saya sudah benar? Ketika tim kita yang ngomong seperti itu, ya kita agak lega. Oh, ternyata apa yang kita sampaikan benar gitu. Kalau enggak mungkin mereka bisa nangkap gitu kan. Nah, oke, itu berupa konfirmasi juga untuk saya ketika apa yang kita omongkan itu benar gitu. Karena tim kita yang mengalaminya dan punya prestasi. Pak Hansin selalu cerita aktivitas dan agenda. Itu benar, teman-teman. Agenda yang dia maksud itu termasuk catatan, bukan catatan aktivitas saja. Ilmu-ilmu juga dia catat di agendanya. Agenda itu bukan soal hari ini mau kemana saja ya, bukan. Tapi apa yang saya pelajari hari ini dia catat juga di agendanya. Nah, agenda ini kan sebenarnya Anda sudah bisa buat jadi digital dan segala macam, silahkan gitu. Ya kan? Dan itu memang tahapan yang dilalui Pak Hansin. Saya saksi hidup. Dia benar-benar catat di depan saya lagi. Bahkan ada agent lain selain Pak Hansin, ada yang rekam lagi. Saya disuruh ulang, bayangin. Saya disuruh ulang, ngomong ulang, terus dia ambil handphone, dia rekam. Sebentar Pak Is, ulang dulu. Baru dia klik record, silakan. Bahasa Hokkien, nggak apa-apa, bahasa Hokkien. Jadi dia rekam bahasa Hokkien, dia ulang dengar. Karena kalau dia catat, nggak sempat. Kalau Pak Hansin kan sempat catat. Ada orang yang nggak sempat catat. Ya sudah, apapun dia akan lakukan demi pembelajaran. Anda harus tahu kelemahan Anda di mana, Anda harus tutupi kelemahan itu. Gitu loh. Tapi kalau Anda nggak tahu kelemahan Anda apa, Anda nggak tahu Anda mau kejar apa, ya itu agak repot gitu. Dapat leader yang bagus pun, sebagus-bagusnya dia, karena Anda nggak tahu mau ngapain, ya sia-sia keberadaan leader yang bagus tadi gitu. Kantor bagus juga sia-sia, karena kan yang di dalamnya nggak mau kerja gitu kan. Nah, apalagi tadi kan investasi ke diri sendiri itu semua bagus ya teman-teman ya. Tapi untuk penutupan dari saya mau ingatkan teman-teman, apa yang Anda kerjakan tiap hari itu nggak sia-sia. Satu nasabah sign minimal penghasilan 2 juta. Ini paling rendah. Pendapatan seorang agen kalau dia closing case paling kecil, minimal dia punya profit 2 juta minimal. Berarti kan minimum premi kita berapa? Setahun premi kita minimum berapa?
2 juta. 2 juta ya, sebulan kan 160 ribuan yang udah bisa closing. Nah, setahun 2 juta, penghasilan kita 2 juta. Tahu dari mana? 30% komisi, bonus 3 bulanan 50%, tahun kedua masih dapat komisi 30, persistensi, terus dapat lagi bonus komisi tahun ketiga 4 dan 5 tahun kita dapat. Kalau di total semua itu lebih dari 2 juta. Apalagi kalau capai target untuk PwC itu bonus lagi, lebih lagi gitu. Nah, maksudnya gini, agen asuransi kenapa sempat booming ya? Dulu itu agen asuransi itu adalah profesi yang bisa menggantikan pekerjaan utama. Jadi kenapa? Karena kita bisa jualan bulanan. Ketika kita closing case bulanan, kita sedang mengenerate income bulanan. Mengenerate tahu ya? Sedang membuat penghasilan bulanan. Jadi kalau teman-teman saat ini kerja misalnya, gaji 5 juta misalnya. Nah, kita bisa jadi agen, tahap awalnya itu menghasilkan dulu penghasilan 5 juta sebulan dari closingan. Nah, kalau sudah capai, dia udah bisa resign. Gitu. Ini bisa jadi jembatan, kemudian tinggal dikembangin aja, mau 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta. Kok bisa? Bisa karena kita closingnya bulanan, teman-teman. Nah, itu bisa menggantikan penghasilan utama kita. Pekerjaan utama kita akhirnya digantikan dengan menjadi agen asuransi. Nah, ternyata waktu jadikan bisnis utama, ternyata income itu melebihi gaji. Setiap bulan kalau ada closing 1 aja, gaji kita naik. Ya kan? Gaji kita naik. Karena closingan kita itu membekas sampai 5 tahun. Membekas sampai 5 tahun. Berarti kan tinggal ditambahin aja, bulan depan tambah 1 case. Bulan depan tambah 1 case. Kalau tambahnya 5 case, apa enggak lipat-lipat ganda dalam waktu singkat gitu. Dan itu tidak pakai musim ya, teman-teman. Income yang kita generate di asuransi nggak pakai musim. Nggak tergantung kalau pandemi agak rame, atau kalau pandemi agak sepi, enggak. Karena ini bisnis tergantung kita, bukan tergantung pasar. Kalau kita bilang jual beli sepeda, rame, waktu pandemi rame, karena hobi, bisnis hobi. Dan kebetulan orang kena pandemi nggak bisa kemana-mana, ya sepedaan gitu loh, tiba-tiba booming. Ada orang jadi pengusaha sepeda dadakan, dulu bukan tukang sepeda, sekarang jadi tukang sepeda dadakan. Setelah 2 tahun selesai PPKM sudah nggak musim sepeda, pada dijualin semua second hand segala macam. Nanti dia beralih profesi lagi, apalagi yang musim gitu loh. Asuransi nggak ada musimnya. Pandemi nggak pandemi dibutuhkan. Kenapa? Karena dulu saya pernah ngomong, bisnis apa aja yang tidak terpengaruh musim, sembako, krismon nggak krismon, pandemi nggak pandemi, orang tetap harus makan 3 kali sehari, nggak bisa ditawar. Bisnis apa? Pendidikan. Mau online offline tetap harus bayar uang sekolah. Mau pandemi nggak pandemi, krismon tetap anak kita harus sekolah. Online atau offline tetap harus bayar, ya kan? Bisnis pendidikan. Yang ketiga, bisnis rumah sakit. Apalagi pandemi. Nggak pandemi aja kalau sakit harus masuk kok. Krismon harus masuk. Nggak ada dana. Raise fund. Ya kan? Nggak ada dana bila perlu sampai minta dana gitu loh. Kumpul galang dana bila perlu. Tetap harus masuk. Kalau 3 ini tidak terpengaruh musim, berarti asuransi tidak terpengaruh musim. Karena asuransi melindungi 3 ini. Jadi teman-teman Anda berada di bisnis yang tepat sebenarnya. Tinggal bangun kembali appetite. Appetite itu apa ya? Selera. Gini, makan itu wajib. Harus makan. Tapi ada orang makan dengan tidak berselera, teman-teman. Ada orang kalau makan selera banget. Friendly termasuk yang selera pasti. Lihat aja posturnya. Ya kan? Dari postur kita tahu orang ini penikmat makanan atau just makan aja. Gitu loh. Maksud saya, kalau toh kita harus makan, kenapa kita nggak enjoy makanan? Kalau kita harus prospek, kenapa kita nggak enjoy prosesnya? Gitu loh maksudnya. Ketemu orang itu kan menyenangkan sebenarnya. Ketemu teman baru, closing nggak closing nomor belakang ya. Tapi ketemu dia,
mencari tahu kondisi dia, update ya kondisi dia, itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Kita makhluk sosial. Kita makhluk sosial. Bahkan orang kalau ditahan di rumah aja, susah loh. Karantina 14 hari susah. Hari keempat saja saya menyerah. Kan di uji nyali kan boleh lambai-lambai tangan. 4 hari saja lambai tangan saya. Nggak mampu. Kenapa? Begitu diisolasi, jiwa manusiawi kita itu udah memberontak. Saya yakin nasabah-nasabah kita di sana itu sebenarnya suka ngobrol. Cuma dia nggak suka ngobrol asuransi. Setuju nggak? Mereka suka ngobrol, cuman mereka nggak suka ngobrol asuransi. Oleh sebab itu, jangan obrolin asuransi tok gitu loh. Tapi mereka bakal mendengar penjelasan asuransi dari kita. Dengan cara kalau kita menjadi teman mereka dulu. Mereka udah terima kita dulu, nomor 1 itu. Kalau mereka bisa terima kita, barulah apa yang kita bawa bisa disajikan. Kalau kitanya nggak bisa diterima sama dia, mau bawa apapun dia nggak mau lihat. Jangankan jual asuransi, jual panci pun susah. Jual apapun susah kalau kita nggak diterima. Jadi teman-teman, lakukanlah aktivitas seperti yang Pak Hansin ngomong tadi itu, lakukan aja, diulang aja, karena ini pengulangan. Diulang aja sampai Anda menikmati proses itu. Kalau Anda sudah nikmati proses, ya saya yakin income Anda di dunia asuransi itu kan sebenarnya naik, tidak turun. Kalau Anda lakukan semua yang Pak Hansin ngomong ya, tidak ada turunnya, pasti naik. Karena Anda tambah 1 case tiap bulan, tambah 1 case tiap bulan, penghasilannya double, triple gitu. Terus saja. Kita nggak usah bahas tim yang besar dulu ya. Kalau kita kerjain seperti itu saja, income udah naik sih. Apalagi bangun tim, seperti yang Pak Hansin bilang. Ya kan? Kalau mau jalan jauh harus punya tim. Kalau mau jalan cepat sendirian bisa. Kalau Anda mau punya penghasilan besar ya, misalnya 50 juta sebulan, mau cepat dapat tuh, closing aja pribadi. Tinggal dihitung aja komisi 30%. Dapat 50 juta per bulan, berarti premi per bulan berapa ya? 180 juta. Hampir 180 juta per bulan. Cari di mana Pak Is? Cari di mana? Ya, cari aja. Pasti capai. Kalau benar dicari, pasti capai. Ya kalau yang 2 jutaan, banyak dong Pak. Ya iya, ratusan nasabah kalau 2 juta. Tapi kan bisa yang puluhan juta per bulan. Kalau nasabah kita gede gitu. Kalau mau cepat kayak gitu, kalau mau cepat. Tapi kalau mau panjang, Anda harus punya tim. Ya teman-teman, Anda sudah di bisnis yang tepat. Kalau misalnya mau cepat, silakan. Mau panjang, silakan. Bisnis ini cocok. Tapi kalau kita bisnis yang lain, mungkin yang konvensional, mungkin cepat iya, tapi panjang belum tentu. Kalau kerja, ya kan, jadi karyawan, nanti kalau Friendly dengar terus, lama-lama resign gitu. Kalau kerja sama orang, panjang iya, cepat enggak. Panjang mungkin iya, tapi cepatnya enggak. Gitu loh. Tapi kalau bisnis lain mungkin cepat iya, tapi panjang belum tentu gitu loh. Asuransi sudah terbukti. Mau cepat silakan, panjang ya ayo gitu loh. Karena skemanya jelas ya, skemanya jelas. Bisnis ini juga teruji bahwa ini bukan bisnis musiman, itu paling penting. Oke teman-teman, saya rasa itu aja dari saya ya. Ya, terima Thank kasih you, Pak Is. luar biasa. Luar biasa Pak Is. Masih menyempatkan waktunya ya, padahal mau berjumpa dengan tamunya ini. Luar biasa. Thank you Pak Is. Oh, ini tamunya. Oh, saya sudah di depan. Kita berdekatan ya Pak Is ya. Oke. Pak Hansin, ada lagi yang ingin disampaikan? Dari saya mungkin itu aja sih, Friendly. Tadi ditambah lagi dengan bungkusan dari Pak Is, sepertinya udah lengkap, padat, sempurna ya hari ini ya teman-teman ya. Luar biasa. Oke lah teman-teman, sudah selesai ya. Pak Hansin memaparkan, lalu ditambah lagi oleh Pak Is. Oke, ada lagi yang ingin memberikan pernyataan seputar materi hari ini? Raih kursi di meja prestasi. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, kita usai, kita selesaikan ya percakapan kita, Pak Hansin.
Makasih Ya. Trendy, makasih semua. Terima kasih. Dan kita hari ini ada games. Teman-teman mau main games gak sih sebenarnya? Kok sedikit sekali orang yang gabung ya? Oke. Sebelum kita main games, ini kita ada sedikit pengumuman yang biasanya kita lakukan di awal, tetapi karena tadi di awal cukup sedikit yang bergabung, kita masuk ke pertengahan ini saja. Kita ada sedikit pengumuman. Saya matikan dulu. Ya, oke. Teman-teman bisa langsung fokus ke screen Anda di sini sesuai dengan apa yang sudah saya janjikan tadi, bahwa saya akan men-share best productivity September 2021 dengan angka by net APE dan juga net case ya teman-teman. Dan best PAM by net case kita di best productivity September 2021 itu diberikan kepada Pak Heri Rusdianto Putra dengan net APE 283.093.000. Lalu best PAM by net case ada Pak Iskandar Wijaya dengan 16 case. Selanjutnya diikuti oleh best SAM atau SAM kita by net APE. Diberikan kepada Ibu Kartini dengan net APE-nya yaitu 283.093.000. Juga dengan best SAM by net case Ibu Surya Jenny dengan 9 case. Diikuti lagi oleh best AM kita by net APE yaitu Ibu Kristijo Lianda Lau ya dengan 156.893.000. Lalu best AM by net case ada Pak Tony Halim dengan 7 case. Lalu yang terakhir adalah best FA by net APE ada Bapak Sutelisno dengan net APE-nya 156.893.000. Lalu best FA by net case ada Ibu Fitri dengan 7 case. Selamat kepada leader-leader dan juga para agent yang luar biasa sudah masuk di Best Productivity September 2021. Oke, tepuk tangan dulu dong teman-teman yang lain. Tidak terdengar ya suaranya. Oke, selanjutnya cut off kita di Oktober, hari Rabu 27 Oktober 2021 jam 5 sore. Jadi teman-teman ini masih awal bulan, kejar ya target kita untuk kedepannya. Dan ini dia cut off kita hari Rabu 27 Oktober 2021 pukul 5 sore. Dan ini Bonanza Challenge, mungkin teman-teman bisa melihat periode kontesnya 1 sampai dengan 30 September 2021. Tetapi kabar baiknya adalah di bulan ini diperpanjang ya teman-teman. Bonanza Challenge 2021 diperpanjang sampai akhir Oktober ini. Saya sudah share juga SE-nya, teman-teman bisa baca ya. Dan dapatkan tambahan net API hingga 60%. Jadi ini diperpanjang. Silakan dibaca kembali SE-nya karena ada sedikit perubahan ya di pembayaran premi. Dan inilah Bonanza Challenge kita untuk menutupi kekurangan kita ya untuk mencapai PwC ya teman-teman ya. Dikasih kesempatan loh sama pusat untuk ditambah lagi periodenya di Oktober Bonanza Challenge 2021. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Mungkin ada yang merasa di September, wah sudah selesai ini kita tambahkan lagi. Bukan kita ya, dari pusat lah kita katakan, ditambahkan lagi waktunya 1 bulan lagi di Oktober, Bonanza Challenge. Ya, oke. Selanjutnya, ya kembali lagi ini untuk perekrutan ya teman-teman untuk rekrutlah orang-orang yang memang mempunyai semangat
dalam berbisnis, semangat dalam dunia asuransi, dan semangat untuk mencapai kesuksesan bersama Panindaichi Life. Ya, ini adalah untuk ujian AAJI dan ASI, di mana ujian pertamanya apabila berhasil lulus, maka biaya pendaftaran di awal akan dikembalikan 100%. Dan ini adalah periode programnya sampai dengan akhir tahun ini, 31 Desember 2021. Ayo rekrut, kalau ingin mempunyai tim yang kuat, kita harus banyak-banyak merekrut orang-orang yang berintegritas dan semangat ya di dunia asuransi. Oke, selanjutnya inilah dia detik-detik ya kita katakan lah ya dramanya ya, detik-detik menuju Istanbul Silver Trip. Ini sudah Oktober teman-teman. Kejar untuk Istanbul ya dengan net APE 288 juta, 12 net polis, teman-teman ayo kejar Silver Trip Istanbulnya ya. Lanjut lagi, ini adalah Gold Trip Zermatt Milan ya, 550 juta net APE. Ayo kejar Zermatt Milan ya, Gold Trip kita. Lalu ini dia Elite Gold Trip. Kalau sudah mencapai itu, ayo perjuangkan untuk mencapai Elite Gold Trip Zermatt Milan and Lake Como dengan net APE 850 juta dan 24 net polis. Oke, itulah sekilas pengumuman yang ingin saya sampaikan ya teman-teman. Ada lagi, kita akan masuk ke games. Ya, kita akan masuk ke games. Jadi teman-teman, saya melihat sudah sangat berkurang ini ya orang-orangnya. Tapi karena saya rasa sangat sayang ya kalau tidak tanda kutip membuang uang di hari ini, maka kita akan coba untuk bermain games. Teman-teman semua ready ya? Halo? Tidak ada yang suara dari tadi. Halo, halo, halo. Pak Heri, Pak Chandra. Halo. Halo. Oke. Saya kira saya sendiri dari tadi. Oke. Nah, ya Pak Heri. Saya ambil waktu sebentar ya, Friend. Boleh Pak Heri. Teman-teman, saya ambil waktu sebentar mengenai bonanza. Jadi saya akan coba sharing sedikit dengan teman-teman. Kan kita ada bonanza di bulan September dan ini kan berlanjut di bulan Oktober. Jadi sangat sayang sekali kalau kita tidak manfaatin. Nah, masalahnya adalah mungkin sebagian masih bingung ini bonanza itu cara hitungnya bagaimana. Saya coba bantu ke Randy, saya bisa share screen di sini. Randy? Oke, thank you. Teman-teman, bonanza kita di bulan September ini kan berlanjut di bulan Oktober. Jadi teman-teman, kita harus semua coba perhatiin. Mungkin sekilas kalau kita tidak perhatiin, kita asal lewat saja gitu. Saya ingin ingatkan lagi pada teman-teman bahwasanya untuk tahun ini sebenarnya target kita yang ke Istanbul short trip itu sebenarnya adalah sebuah target yang sangat-sangat luar biasa sekali teman-teman. Kenapa? Karena kita semua tahu bahwasanya Istanbul itu ada di Eropa. Biasanya target Eropa itu seperti tahun 2008 kalau saya masih ingat, kita di Panindaichi pernah ada kontes long trip-nya itu ke Istanbul, ke Turki. Nah, kali ini itu bisa di short trip dan angkanya berapa teman-teman? Gak ada yang nyaut ini. Angkanya ada di 288 juta. Ini adalah sebuah angka yang sangat-sangat bagi kita ya teman-teman, kalau kita tidak kejar sangat sayang sekali. Kenapa? Karena jarang sekali ada perusahaan yang buat trip Istanbul itu dengan angka 288 juta. Nah, artinya adalah demikian. Oke, saya share screen ya. Friendly mungkin bisa ya. Oke. Ya. Teman-teman, saya share screen. Ya, bisa dilihat nggak ya? Bisa Pak Heri. Bisa kelihatan ya? Ya. Ini bisa kelihatan?
Bisa Pak Heri, bisa. Bisa ya. Jadi ini untuk Oktober ini targetnya sama dengan poin bonusnya sama dengan yang di September, yaitu maksimum hingga sampai dengan 60%. 60% adalah yang pertama kalau kita ada closing di bulan ini dan itu menggunakan GoPassport kita ya, itu akan dikasih poin 25%. Kemudian kalau kita punya 3 riders, itu akan tambah 25% lagi. Nah, kalau seandainya produk yang kita close itu adalah produk syariah, maka akan tambah lagi 10%. Jadi total bisa sampai dengan 60%. Nah, kira-kira demikian perhitungannya, teman-teman. Yang kita perhitungkan adalah, kalau misalnya teman-teman kita sebagian sudah ada yang capai sebagian ya, atau ada bahkan yang di sini mungkin agent yang belum capai. Maka yang kita hitung dari perhitungan bonanza, kalau Anda bisa capai dalam 1 bulan ini ya, kalau teman-teman kita lihat kesempatannya ada di Oktober ini, kekurangan target kita ke PwC, baik itu Istanbul ataupun Jerman, kekurangan itu dibagi dengan poin bonanza yang kita bisa dapatkan di bulan ini. Nah, saya ambil contoh angkanya ada di 50%, karena saya yakin sebagian besar dari kita mungkin tidak ada yang close syariah ya. Tapi kalau ada closing syariah, maka angkanya berubah. Kalau kita hanya closing di produk non syariah, angkanya berarti yang 50%, maka kita angka pembaginya adalah 1,5. Nah, kalau syariah bersama syariah itu 1,6. Ya, jadi cara hitungnya demikian. Contoh, target PwC kita adalah Istanbul. Contoh ya, teman-teman. Istanbul dengan angka 288 juta. Atau kalau kita hitung premi bulanannya, sebenarnya adalah kan ini kita bisa capai dengan premi bulanan yang disetahunkan, 288. Jadi itu lebih kurang adalah 24 juta. Teman-teman kalau bawa ada kalkulator boleh tes hitung ya. Angka Anda boleh coba 288 bagi 12. Berarti artinya adalah sampai dengan bulan 12, kalau Anda punya 12 polis dan total premi bulanan itu total terkumpul 24 juta, maka Anda capai Istanbul. Nah, dengan adanya bonanza, maka sebenarnya angkanya itu menjadi sangat-sangat lebih cepat lagi gitu, teman-teman. Nah, contoh ya, saya ambil contoh, pencapaian seorang agen sudah 50 juta. Maka yang kekurangan target PwC-nya adalah 288 dikurangi 50 juta, berarti 238 juta. Nah, angka ini, kalau kita mau capai di bulan ini saja, ya teman-teman, kita berpikir positif deh ya. Tadi Pak Hansi sudah bilang ya, ada satu contoh, ada pertanyaan kan, apakah ini jadi beban atau jadi sesuatu target gitu kan. Nah, ini tergantung pada diri Anda. Anda kalau lihat jalan-jalan ke Istanbul itu menyenangkan, maka ini adalah sebuah target, bukan jadi beban gitu ya. Bayangkan Anda setelah pandemi ini lewat, seperti kemarin Pak Iskandar kan ada sharing dengan kita ya, bayangkan setelah pandemi ini lewat, kita bisa jalan-jalan ke Eropa gitu ya. Orang akan melihat suatu hal yang wah luar biasa sekali. Ya. Nah, kalau misalnya angkanya 238 juta, maka kalau kita hitung dengan poin bonanza, Anda bisa capai dalam bulan ini saja, itu angka menjadi Anda bagi 1,5. Kalau ada syariah 1,6 ya. Nah, totalnya adalah 158 juta 158,6 juta. Artinya adalah kalau kita bagi 12, maka ini hanya cukup dengan premi 13,3 juta, teman-teman. Bayangkan dengan 13 juta sisa yang Anda tinggal capai, itu Anda capai bonanza. Nah, pertanyaan adalah gini, Pak Heri, bagaimana kalau saya belum capai sama sekali? Sebenarnya gampang aja. Anda tinggal ambil angka 24 juta ini, Anda bagi 1,5. 24 juta ini bagi 1,5 itu berarti berapa? Berarti hanya 16 juta. So, teman-teman, kalau di bulan ini kita betul-betul giat, memungkinkan nggak? Sangat memungkinkan sekali. Semuanya ini tergantung pada kita, kemauan kita mau capai atau tidak. Kalau misalnya kita mau capai 16 juta di bulan ini, teman-teman, 16 juta itu beli tiket ke Istanbul aja nggak cukup. Premi bulanan 16 juta. Kalau misalnya rata-rata closing rate kita itu 1 juta, berarti ada 16 orang. Kalau yang ada 2 juta, ada 1,5 juta, ada 3 juta, nah itu akan berbeda lagi. Nah, dengan angka 16 juta saja, kita bisa capai 1 tiket Istanbul loh, teman-teman.
So teman-teman, saya percaya di sini sebagian kita sudah ada capai setengahnya. Ya, apalagi sudah capai setengahnya. Itu di bulan ini tinggal selesaikan saja gitu. Selesaikan. Nah, nanti bulan 11 bagaimana? Bulan 11 kalau kita mau capai lagi double, kita sudah satu tiket di tangan gitu, teman-teman. Oke ya, teman-teman. Jadi angka perhitungan ini Anda harus tahu cara hitungnya, sehingga sebenarnya angka PwC kita itu sudah sangat simpel sekali, sangat mudah sekali untuk kita capai. Nah, kalau mau capai Jerman bagaimana? Sama, cara hitungnya juga sama ya. Total APL kita itu bagi 12, kemudian bagi dengan poinnya. Jadi kekurangan target PwC kita bagi dengan poin bonasa yang kita bisa capai, kita bisa raih. Kalau 50% bagi 1,5, kalau 60% bagi 1,6. Kemudian Anda bagi 12, kenapa? Karena sebagian dari kita itu lebih banyak jualan produk bulanan gitu ya. Jadi kalau misalnya nasabahnya simpan 3 juta per bulan, yaitu APE-nya itu 36 juta gitu ya. So teman-teman, saya pikir demikian. Semoga teman-teman semuanya bisa memanfaatkan Bonanza Challenge 2021 ini, dan saya pikir ini adalah don't miss it ya. Ini adalah kesempatan bonanza terakhir yang ada di 2021. Karena kalau di November dan Desember itu biasanya dari penghujung tahun, kemungkinan besar perusahaan tidak akan keluarkan lagi bonanza. Jadi bonanza untuk Oktober ini, teman-teman semua don't miss it ya. Bagi yang belum punya angka pun itu tidak susah. Hanya 16 juta Anda dapat satu tiket ke Istanbul. Oke, demikian ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa, kita berharap tahun depan banyak orang yang capai minimal ke Istanbul deh. Kalau bisa ke Jerman seperti kata Pak Hansin ya. Ada yang mau bertanya silakan. Kalau nggak ada saya kembalikan ke Randy. Thank you. Ya, terima kasih Pak Heri, info yang sangat luar biasa ya. Kembali lagi Bonanza ini adalah seperti batu loncatan kita ya menuju ke PwC yang sudah kita impi-impikan. Ya, teman-teman, sepertinya sebenarnya ini tidak sesuai syarat untuk mengikuti games ya. Tapi karena saya juga pengen main games ya teman-teman, mari kita sama-sama main games, karena hari ini gamesnya adalah bukan games biasa, tetapi lebih kepada games tanya-jawab, kita bisa katakan kuis. Ya, oke teman-teman bisa melihat di sini. Sorry. Oke. Teman-teman bisa lihat di screen sekarang adalah game kuis seputar asuransi dan satu potongan gambar dari salah satu toko, dan silakan tebak siapa toko itu. Nah, syarat dan ketentuannya adalah setiap partisipan yang ingin menjawab pertanyaan, silakan raise hand. Durasi untuk menjawab hanya ada 7 detik. Dalam arti kata, soal ini hanya ada 7 detik untuk teman-teman menjawab. Lalu hadiahnya hanya ada 2 orang yang bisa menjadi pemenang dengan mengumpulkan poin terbanyak. Di mana hadiah utama adalah uang tunai 50.000 dan hadiah kedua adalah uang tunai 25.000. Ya, jadi teman-teman apakah sudah siap? Boleh dikasih jempolnya mungkin? Sudah siap? Ya, tidak ada suara ya. Oke, tidak ada jempol juga. Oh, ada. Ya sudah. Ada love dari Pak Hansin. Ini yang saya, oh ya oke. Jempol juga ya dari Pak Heri, luar biasa. Kita mulai ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang bisa menjawab langsung raise hand dan saya akan panggilkan namanya langsung. Oke, ini adalah pertanyaannya. Manakah pernyataan mengenai asuransi jiwa yang benar? Polis asuransi jiwa adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pihak menggunakan asuransi. Polis asuransi jiwa adalah perjanjian antara penanggung dengan tertanggung. Polis asuransi jiwa adalah perjanjian antara tertanggung dengan ahli waris. Manakah yang
lebih tepat? Silakan. Ibu Suliani. Yang B. Yang B dari Ibu Suliani. Oke, teman-teman yang lain? 5 detik lagi. B. Oke. Waktunya sudah habis ya, teman-teman. B. Oh, Pak Chandra, silakan. B. Bebek. B, bebek. Polis asuransi jiwa adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung dengan tertanggung. Oke, kita akan lihat jawaban yang benar adalah C. Karena polis asuransi jiwa adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pihak yang menggunakan asuransi. Jadi belum ada yang tepat ya, teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Nomor 2. Di antara pilihan berikut, polis mana yang berguna bagi mereka yang baru memulai karir dengan pendapatan awal yang rendah? Silakan. Ada yang ingin menjawab? Waktunya dimulai dari sekarang. Yes. Ya, Pak Hansin. Polis berjangka. Polis berjangka, oke. Ibu Suliani. D. Polis berjangka. Oke, sama ya jawabannya. Ibu Hani. B. B. Polis endowment. Salah ya. Soal aja ini. D. Polis berjangka. Oke. Waktunya sudah habis dan jawabannya adalah polis berjangka. Jadi yang duluan menjawab adalah Pak Hansin. Selamat Pak Hansin. 1 poin untuk Pak Hansin. Oke. Usul. Jadi teman-teman harus cepat ya. Usul juga angkat jawab tangannya. tadi, friend. Iya benar, cuman lebih keduluan Pak Hansin, jadi Pak Hansin yang dipilih. Apakah Pak Hansin ingin menyerahkan kepada Ibu Suliani? Oke, Pak Hansin ya. Nah, ini adalah yang seperti yang saya katakan tadi, ini adalah seorang tokoh. Ya, teman-teman, apakah bisa menebak tokoh ini? Pak Hansin? Pak Iskandar Wijaya. Wow, langsung Pak Iskandar ya. Bu Suliani? Iya, Pak Iskandar Wijaya. Pak Iskandar Wijaya. Oke. Lain kali kasih mulutnya aja, friend. Jangan kasih matanya gitu jelas. Oke, kita tangguhkan dulu ya jawabannya ya. Pertama tadi Pak Hansin yang duluan jawab. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Asuransi dwiguna cocok untuk orang yang apa? Silakan. 5 detik lagi. Bu Hani? B. D? D atau B? B. B, orang yang ingin dana pensiun. Oke. Jawabannya adalah B, benar ya, Ibu Hani. Ya, Pak Hansin sudah menjawab sekali, Ibu Hani sudah jawab sekali. Oke. Selanjutnya, nah, bagi teman-teman yang lain mungkin ingin menjawab, ini adalah senyumnya. Pak Chandra? Pak Iskandar. Oke, Pak Iskandar. Ibu Hani? Pak Is. Yakin ya sama Pak Is ya? Oh, ini Pak Is sampai ke sini loh ini. Pertanyaan adalah sebuah potongan wajah Pak Is. Wah, Pak. Teman-teman ini Pak Is sudah sampai ke sini. Ini siapa ini Pak? Sekilas info ya. Oke, jawabannya nanti kita tangguhkan lagi ya. Selanjutnya nomor 4, bonus yang dibayarkan saat klaim terjadi, namun perusahaan asuransi jiwa belum menyatakan secara resmi. Oke, ini tampaknya pilihan gandanya agak bermasalah, tapi A, bonus interim, B,
bonus terminal C, bonus liversionari, dan bonus tunai D. Jawabannya adalah Bu Hani? D. D, bonus tunai. Ya. Bu Suliani? B. B, bonus terminal. Oke, Pak Hansin. A. Bonus interim. Bonus interim. Oke, waktunya habis. Jawabannya adalah bonus interim. Pak Hansin, selamat ya. Pak Hansin luar biasa. Berarti Pak Hansin sering belajar soal-soal AJI ya. Oke, kita masuk yang tadi foto tadi ya. Jawaban siapa yang benar dan siapa yang paling cepat. Jawaban yang foto tadi adalah ini dia Pak Iskandar, benar sekali. Luar biasa. Pak Hansin, sepertinya Anda adalah bintang pada hari ini ya. Sudah menjadi sumber dan juga juara 1. Selamat Pak Hansin mendapatkan uang tunai 50.000. Thank you. Dan yang juara kedua adalah Ibu Hani Elvis. Ibu Hani Elvis, selamat ya Ibu Hani Elvis, juara kedua. Mana suaranya Bu Hani? Makasih. Makasih. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah sebuah kata-kata mutiara. Teman-teman yang juara hari ini, Pak Hansin dan Ibu Hani Elvis bisa memberikan sedikit kata mutiara kepada teman-teman yang lain sebagai penutup di hari ini. Silakan duluan Pak Hansin ya, Pak Hansin silakan. Saya duluan. Ya. Kalau kita sudah berusaha ya dan mendapatkan hasil, itu adalah buah. Oke. Tapi kalau kita sudah berusaha dan belum mendapatkan hasil, itu adalah benih yang pada masanya akan berbuah. Super sekali Pak Hansin, luar biasa. Nah, selanjutnya Ibu Hani Elvis, juara 2. Ibu Hani Elvis. Belum ada persiapan sih, mau ngomong apa. Waduh, oke lah. Kalau tidak ada, tidak apa-apa ya. Teman-teman, mungkin ini adalah akhir dari hari ini ya. Teman-teman, terima kasih banyak sudah join di Monday Inspiration hari ini. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan motivasi dan juga inspirasi ke depannya. Thank you ya Pak Heri ya sudah memberikan info yang sangat luar biasa. Thank you Pak Hansin. Thank you. Sama-sama, Friendly. Luar biasa. Selamat sekali lagi Pak Hansin ya. Ya, thank you Ibu Nurni, thank you Ibu Suliani. Thank you Pak Hansin, thank you semuanya. Thank you Pak Chandra. Luar biasa. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya teman-teman. Selain hiburan hari ini kita penuh dengan motivasi. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.